شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan. Alhamdulillah diberikan kekuatan untuk bisa berpuasa sampai hari ke-7 ini. Ya, sampai hari ke-7 Ramadan. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Majalis Syahri Ramadan, majelis-majelis bulan Ramadan. Pada subuh sebelumnya kita sudah bahas tentang fi adabis siyam al-wajibah, adab-adab yang wajib ketika berpuasa. Selain kita melakukan ibadah wajib puasa, maka ada beberapa hal yang wajib juga kita perhatikan supaya pahala puasa kita tidak berkurang, atau supaya pahala puasa kita tidak batal. Apa di antara yang wajib kita perhatikan? Di antaranya adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang lain seperti sholat fardu. Sholat fardu 5 waktu hendaklah kita kerjakan secara berjamaah. Ini sudah kita jelaskan bahwa walaupun di sana para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya sholat berjamaah, namun yang lebih utama, pendapat yang kuat adalah hendaklah kita sholat berjamaah. Artinya hendaklah kita sholat berjamaah di masjid, karena memang pahala yang sangat besar yang didapati ketika kita sholat jemaah. Ada beberapa riwayat menjelaskan ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, maka setiap langkah dosa kita dihapusi. Setiap langkah yang lain derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat, maka malaikat pun mendoakan orang yang masuk ke masjid. Apa kata malaikat? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah, rahmati dia. Ini doa malaikat untuk orang yang pergi ke masjid. Pergi ke masjid, masuk ke dalam masjid. Jadi malaikat minta kepada Allah supaya dosa diampuni, kemudian agar dirahmati oleh Allah. Kemudian dosa-dosa diampuni, derajat diangkat. Nah, pahala langkah yang diberikan pahala tersebut bukan hanya ketika pergi, ya, balik pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita pulang dari masjid balik ke rumah, maka pahala langkah kita juga dihitung oleh Allah. Ustaz, saya tidak jalan kaki, tapi saya pakai sepeda motor. InsyaAllah setiap tetesan bensin dapat pahala. Setiap apa?
putaran roda atau bannya dapat pahala. Jadi pertama hendaklah perhatikan solatnya, yaitu solat berjamaah. Berarti amalan wajib selain amalan puasa. Kemudian di antara adab-adab yang wajib adalah hendaklah orang-orang yang berpuasa menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diharamkan oleh Allah ini biasanya kebanyakan adalah dosa-dosa lisan. Pertama seperti ucapan dusta ataupun berbohong ya. Kemudian al-ghibah, ucapan perbuatan ghibah. Kemudian an-namimah. An-namimah artinya adu domba. Pertama perbuatan lisan atau kesalahan lisan seperti berdusta ataupun berbohong. Nah, ketika kita berpuasa, maka lisan hendaklah dijaga. Jangan sampai kita berpuasa tapi lisan tidak berpuasa. Makanya ada hadis Nabi SAW menyatakan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya sekedar lapar dan haus. Sekedar lapar dan haus. Inilah yang disebutkan oleh para ulama menghilangkan atau membatalkan pahala puasa. Karena ada dua ya. Pertama membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua membatalkan pahala puasa. Ada seorang yang puasanya tidak batal tapi pahalanya batal. Saya ulangi, ada seorang dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa, puasanya tidak batal tapi pahalanya batal. Kenapa dikatakan pahala batal? Karena dia berpuasa tapi tidak bisa menjaga lisan. Lisan tidak bisa dijaga, mata apalagi telinga juga. Inilah makna hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa seorang. Dengan puasa seorang ketika dia tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan yang tak baik, ucapan-ucapan fasik dan yang lainnya. Nah, jadi pertama ucapan dusta ya, ini jelas insyaallah sudah kita pahami yang namanya berdusta, berbohong ini diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Hati-hati atau jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dosa tersebut mengiringi kepada perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan dosa mengiring kepada neraka. Wa la yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib. Ada seorang, kata Nabi, dia senantiasa berdusta. Artinya dusta sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Kemudian dia terbiasa berdusta hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dia itu ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ini nauzubillah ya. Karena ada sebagian orang dia terbiasa dan dia tidak merasa berdosa ketika berbohong, ketika berdusta. Jadi setiap ucapan dia banyak yang dusta. Nah, kata Nabi, jauhi perbuatan dusta, perbuatan bohong, karena perbuatan dusta tadi mengiring kepada perbuatan dosa. Dosa mengiring ke neraka. Hati-hati jangan terbiasa berdusta, jangan sampai Allah cap sebagai orang yang pendusta. Jadi pertama menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, diantaranya dosa lisan. Pertama dusta. Yang kedua al-ghibah. Ghibah ya. Apa itu ghibah? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ghibah? Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudara engkau yang mana saudara engkau tersebut membencinya, tak suka, atau menceritakan aib saudara kita ya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul.
wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika saya ucapkan tersebut benar? Dia ceritakan tentang saudaranya, tentang yang tak baik ataupun aibnya. Kemudian bagaimana yang saya ceritakan itu benar? Kata para sahabat, kata Nabi, seandainya jika engkau ucapkan itu benar, engkau telah berbuat ghibah. Kalau seandainya tidak benar, engkau berbohong. Kalau benar berarti ghibah, kalau tidak benar berarti berbohong atau berdusta. Ini juga perbuatan apa? Perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita melakukan perbuatan ghibah, sampai diistilahkan memakan daging saudaranya sendiri bagi orang yang menggibahi saudaranya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihati beberapa orang yang mana mereka mencakar wajah mereka sendiri. Kemudian ditanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai malaikat Jibril? Haula alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka, kata Nabi, kata malaikat Jibril, yang memakan daging-daging manusia. Kemudian mereka melakukan perbuatan ghibah, merendahkan kehormatan saudara-saudara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi intinya perbuatan ghibah ini juga diharamkan, baik di luar Ramadan tidak berpuasa, apalagi di saat berpuasa. Kemudian di antaranya juga kesalahan lisan adalah namimah. Namimah itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya mengadu domba, atau bahasa lainnya apa itu? Bermuka dua gitu ya. Adu domba. Ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di sana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Nabi melewati dua kuburan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, Nabi belah pelepah kurma. Nabi belah pelepah kurma, Nabi letakkan di dua kuburan tersebut. Nah, ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian? Nah, kata Nabi, ahli kubur lagi diazab. Jadi ahli kubur yang ada di dalam kubur tersebut lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab diazab? Kata Nabi, pertama, amma ahaduhuma fakana la yatanazzah minal baul. Ahli kubur yang pertama, dia diazab karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Tidak apa namanya, tidak istinja ya, tidak cebok setelah buang air kecil. Ini banyak terjadi. Orang-orang yang meremehkan masalah ini, dia buang air kecil, apalagi buang air besar ya, buang air kecil tidak bersuci atau tidak hati-hati terhadap percikan najis yang ada dari buang air kecil tersebut. Jadi masih ada sebagian orang yang nauzubillah ya, ketika buang air kecil tidak dicuci atau tidak istinja. Jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Ada riwayat kedua menyatakan la yastatir minal baul. Dia tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Artinya dia buang air kecil di sembarangan tempat, di ruangan terbuka. Kemudian yang kedua, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Kuburan yang kedua, kenapa diazab? Dia berjalan suka ngadu domba. Dia berjalan di permukaan bumi suka mengadu domba. Datang kepada si A cerita begini, kepada si B lain lagi. Akibat dia, orang ini pun berkelahi, tidak tegur sapa, orang pun berkelahi. Silaturahim dan ukhuwah Islamiyah pun rusak. Jangankan per orang, bahkan per kelompok bisa jadi terjadi perkelahian.
Nah, jadi kata Nabi SAW, dua kuburan ini, itu kuburan pertama dia tidak istinja, tidak cebok. Yang kedua suka mengadu domba. Kata Nabi SAW, mudah-mudahan selagi pelepah kurma ini basah, diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi pelepah kurma tadi basah, mudah-mudahan azab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini perlu diperhatikan ya. Ini pekhususan untuk Nabi SAW. Nabi melakukan berdasarkan wahyu. Jangan pula nanti kita pergi ke kuburan sana, ambil pelepah sawit ya, ambil pelepah sawit, dibelah lalu letak apa? Letak di atasnya dengan anggapan oh ini mungkin dia lagi diazab atau yang lain. Ini perkara gaib, kita tidak mengetahui. Kalau ingin mayit tersebut diringankan azab, maka doakan dia, doakan mudah-mudahan Allah ampuni atau lakukan kebaikan, bersedekah atas nama si mayit. Maka itu yang meringankan azabnya. Adapun kita letakkan mungkin pelepah kurma atau daun-daun yang lainnya, maka ini tidak perbolehkan. Apa sebab? Ini perbuatan Nabi, khusus Nabi SAW melakukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, itu ya diantara amalan wajib ataupun adab-adab wajib ketika berpuasa. Kesimpulannya yaitu mengerjakan yang wajib diperintahkan oleh Allah seperti salat berjamaah, kemudian meninggalkan dosa-dosa lisan baik dusta, kemudian ghibah, kemudian mengadu domba. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pahami dan kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.